Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Lestari, NIM 1920505018, kelas PMIA, mata kuliah Psikologi Terapan, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dosen pengampu Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan materi saya ataupun hasil PowerPoint saya yang berjudul Pengertian dan Karakteristik Intuisi. Bagian A, pengertian intuisi. Intuisi adalah kemampuan memahami, menemukan hipotesis, dan mengambil kesimpulan berdasarkan proses penalaran dari informasi yang lebih sedikit tanpa menggantungkan secara eksplisit pada analisis dalam bidang keahliannya. Bagian B, sifat dan syarat intuisi. Adapun sifat dan syarat berpikir intuisi adalah sebagai berikut. 1. Intuisi harus memenuhi syarat non-inversial atau langsung, karena profesi dalam berintuisi tidak didasarkan pada suatu premis. 2. Intuisi harus memenuhi syarat ketegasan, karena intuisi merupakan suatu kondisi yang mengandung makna tegas, seperti suatu keyakinan dalam diri individu, tidak bisa sekedar suatu kecenderungan atau suatu gejala. Ketiga, intuisi harus memenuhi syarat memahami minimal dari objek profesi, karena seseorang tidak dapat berintuisi mengenai hal yang tidak dipahami. Keempat, intuisi tidak harus tergantung pada suatu teori itu sendiri maupun hipotesis teoritis, tetapi tidak berarti bahwa intuisi adalah berkonsensual atau tidak didasarkan pada beberapa hipotesis teoritis. Bagian C, karakteristik intuisi. Karakteristik intuisi adalah sebagai berikut. 1. Pembuktian. Pembuktian yang dimaksud adalah bahwa intuisi adalah kognisi yang diterima sebagai failing individu tanpa membutuhkan pengecekan dan pembuktian lebih lanjut. 2. Kepastian intrinsik. Kepastian kondisi yang intrinsik biasanya dihubungkan dengan perasaan tertentu dari kepastian intrinsik. Ketiga, pemaksaan. Intuisi memiliki sifat memaksa pada strategi penalaran individual, seleksi hipotesis, dan solusi. Hal ini berarti bahwa individu cenderung menolak interpretasi alternatif yang akan mengontradiksi kondisinya. 4. Perkiraan. Sifat dan penting dari kondisi adalah intuitif adalah kemampuan untuk meramalkan melampaui segala dukungan empirisi. 5. Ketekunan. Intuisi yang dibangun memiliki kekokohan atau stabil, bahwa intuisi merupakan strategi penalaran individual yang bersifat kokoh dan tidak mudah berubah. 6. Umum. Berpikir intuisi adalah aktivitas yang berpikir yang global, yang berlawanan dengan aktivitas berpikir yang logos, yang berurutan secara analitis. Ketujuh, tersembunyi. Tersembunyi berarti tidak tampak, berarti di balik fakta, maksudnya dalam membuat interpretasi, keputusan, atau konklusi tertentu, atau dalam menyelesaikan masalah tidak dinyatakan dalam alasan atau langkah-langkah yang jelas. Bagian D, jenis-jenis intuisi. Terdapat 3 jenis intuisi, yaitu sebagai berikut. 1.
Intuisi amfimatorik. Intuisi amfimatorik adalah representasi atau interpretasi berbagai fakta yang diterima sebagai suatu ketentuan dan dianggap benar atau terbukti dengan sendirinya, serta konsisten dengan sendirinya. 2. Intuisi antisipatorik. Intuisi antisipatorik merupakan aktivitas mental yang berlangsung ketika subjek berusaha menyelesaikan masalah dan menyelesaikannya tidak secara langsung dapat diperoleh. 3. Intuisi konklusif. Intuisi konklusif merupakan upaya meringkas secara umum dengan ide dasar memecahkan masalah yang sebelumnya telah ditekuni.